Tapi kayaknya emang apa ada unsur politisasi agama apa gimana sih? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa? Satu bukti ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai doa yang dibacakan oleh Syed Utsman bin Yahya. Ya kan? Di mana dari doa itu sudah kita terjemahkan, betul, kita uraikan, dan itu doanya itu dibacakan di hadapan Ratu Belanda pada tahun 1898. Ya kan? Jadi berarti 10 tahun setelah adanya geger Jeloma. Tuh. Kemudian tidak hanya itu ternyata. Tidak hanya itu. Tapi beliau itu sampai sampai membuat puisi atau syair. Oh, sampai dalam bahasa Melayu yang ditulis dengan tulisan Arab untuk si ratu itu. Betul. Bahkan sampai ada ini apa namanya ini? Ratu. Enggak, ini gambar kayak gini tuh namanya apa? Bingkai kali ya. Ada fotonya Lukisan segala gitu kali ya. semacam lukisan gitu ya. Ini nanti bisa dibuka oleh netizen ya. Ratu. Dan di sini saya akan bacakan apa yang dituliskan oleh beliau. Nah, di sini ada 2 baris. Yang pertama huruf hijaiyah yang terpisah-pisah, yang kalau disambung itu 25. Ya karena waktu itu memang di tahun 89 umurnya Ratu Wilhelmina itu 25 tahun. Nah, kemudian di baris yang satunya dengan sama huruf yang terpisah-pisah ke bawah, tulisannya Wilhelmina dengan tulisan Arab ya. Wilhelmina. Nah, di sini ada puisi. Ada puisi, boleh saya bacakan? Iya dong, harus dong. Penasaran kita semua. Siap. 25 tahun telah bersudah, wahai daulatku, Sri Baginda. Peliharakanlah, hai Tuhanku, warisannya kerajaan dengan berlaku. Lanjutkan Tuhanku, ia punya umur, Hindia Nederland, biarlah makmur. Jadi beliau mendoakan supaya Belanda itu makmur. Oke. Lantaran Punggawa yang bersetia, yang berbuat baik dapat bahagia. Berarti Punggawa itu apa sih? Punggawa itu apa? Yang kerja aja kali. Yang kerja ya, katakanlah pegawai-pegawainya Belanda gitu ya. Jadi mereka itu punggawanya itu sangat setia. Ya kan? Punggawanya setia dan dia berbuat baik. Jadi punggawa-punggawa Belanda itu orang yang setia dan berbuat baik. Itu ya. Silahkan simpulkan gitu kan. Oke. Marilah rakyat, tua dan muda. Alamat panutnya apa nih? Apa yang ada? Waras dan subur kerajaan Holanda. Jadi mendoakan supaya kerajaan Belanda ini sehat atau makmur gitu dan subur. Ya. Kemudian yang dipertuan sepenuhnya dada, lama dan selamat. Berarti berdoa supaya Belanda ini berlama-lama di Indonesia gitu. Dan selamat ia memangku hakim yang adil menurut kitab. Alirkan afiat badan sekujur. Lagi tahta kerajaan bertambah makmur. Manis dan pahit ada sedia. Yakin yang jahat dapat bahaya. Terus, nari makan selamat bagi Baginda. Hiduplah kekal kerajaan Holanda. Gila, sampai Sampai segitunya. Pantas lama ya. Belanda Indonesia gara-gara doa dia kali. Ya barangkali doa dari Habib ini kan diijabah oleh Allah Ta'ala sehingga katakanlah dari tahun berapa ini? 1889 sampai ke tahun 1940. Ya kan? 1941 lah. Nah, itu berapa tahun tinggal dihitung kan? Berarti bukan hanya sekedar dekat itu. Betul. Berarti udah masuk ke kemesraan juga ya. Jadi 43 tahun lah setelah doa ini dipanjatkan baru. Nah, atau 45 tambah 2 47 tahun setelah dipanjatkannya doa ini baru Indonesia merdeka kan. Betul. Ya. Jadi ini adalah salah satu bukti di mana doa dari beliau itu kan yang namanya doa kan membawa agama. Mending kalau doa ini hanya sekedar berdoa supaya mereka sehat dan ini. Tapi ini sampai mendoakan kerajaan Belanda. Dan bahkan tidak hanya mendoakan kerajaan Belanda, mendoakan agar Belanda ini berlama-lama di Indonesia. Ya. Betah gitu. Betul. Dan mendoakan supaya kerajaan Belanda ini kekal berada di Indonesia. Waduh. Gitu. Ya. Nah, itu real kan apa yang dituliskan oleh beliau di sini ya, katakanlah puisi yang disusun oleh beliau. Betul. Ya kan? Berarti ada doa satu, tadi buktinya ya. Kemudian yang kedua ada puisi yang dihadiahkan kepada Ratu Wilhelmina. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sebuah fatwa.
fatwa dari Said Utsman, ya karena memang dari doa ini kan muncul pro kontra gitu di antara para ulama. Di antara mereka ada yang setuju, ya walhasil banyaklah ulama-ulama yang menentang. Kenapa? Sampai Habib Utsman itu mendoakan Iya. Ratu Belanda, Betul. gitu, yang namanya Wilhelmina. Pada akhirnya membuat fatwa beliau. Betul. Nah di sini, cuman karena saya itu belum mendapatkan fatwanya gitu ya, belum mendapatkan fatwanya. Jadi yang saya temukan di dalam biografi beliau dalam bahasa Belanda, najan aing teu nyaho ge. Di sini ada fatwa, kutipan fatwa ya, cuplikan fatwa dari Said Utsman bin Yahya ketika para ulama itu mempertanyakan kenapa bisa sampai seperti itu. Nah, sedikit saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun fid du'a li ghairil muslim wa huwa waliyul amri fil biladil lati fihal muslimun. Satu permasalahan dalam permasalahan doa atau tentang masalah doa kepada non muslim. Sementara non muslim itu adalah pemimpin kita ya di negara kita, dan di negara tersebut, negara kita ini ada orang-orang muslim ya. Contoh soalnya bagaimana? Faqulu ma qaulul ulama'i adamallahu bihim annaf alil muslimina fid du'a li hadzal wali bi salahihi bil ma'na alladzi la yu'abbaru anhu bi dhabtihi. Walhasil, bagaimana hukum, apa pendapat para ulama ya tentang doa kepada seorang pemimpin agar dia itu soleh kan, dengan makna dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil di sini ada pembawaan tentang agama, ya, artinya berargumentasi dengan agama supaya doa tersebut diperbolehkan. Nah, sementara redaksinya sudah kita ketahui baik dari video ini atau video kita yang sebelumnya, gitu kan. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dong, apakah beliau itu pahlawan, baik itu pahlawan menurut Belanda atau pahlawan menurut orang Indonesia. Ada 3 bukti. Nah, sekarang bukti yang keempat. Kalau doa yang pertama di tahun 1898, nah doa ini atau doa yang kemarin itu juga dibacakan pada tahun 1923. Berulang lagi berarti. Berulang lagi. Berarti 25 tahun setelah dibacakannya doa yang pertama. Nah, di sini juga ada buktinya ini, Mas. Jadi kita berbicara tentang data ini. Silahkan dibuka inilah. Nah, hanya saja kalau di sini itu ada penambahan. Penambahan tentang terjemah atau arti dari doa yang dipanjatkan oleh Habib Utsman bin Yahya. Nah, hanya saja di sini karena tahun 1923 itu sudah meninggal Habib Utsman bin Yahya, maka yang membacakannya dan yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu itu adalah putra beliau yang namanya Yahya bin Utsman bin Yahya. Jadi putranya ini, Mas. Dan itu dibacakan di masjid ternyata loh. Di masjid. Tanggung-tanggung ini. Dibacakan di masjid setelah sholat Jumat. Gitu. Oke, kita simak aja nih ya. Yang tertulis di sini. Ketahui hai sekalian saudara Islam, bahwasanya kita sekalian punya pendapatan segala nikmat atas kepeliharaan diri dan anak bini, dan serta maka sekalian nikmat itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Dengan lantaran siapa? Dengan lantaran pengurusan government. Siapa itu? Raja Holanda atas segala negerinya. Maka patutlah kita membalas kebajikan padanya. Berarti Raja Belanda ini telah memberikan kebajikan kepada rakyat Indonesia. Atau setidaknya kepada Habib Utsman bin Yahya. Gitu ya. Kemudian segala membalas mana tadi? Patutlah kita membalas kebajikan padanya. Maka boleh kebajikan, yaitu bahwa kita mendoakan bagi Sri Paduka Baginda putri yang termulia dengan doa yang diharuskan oleh syarak, yaitu sebagai doa yang tertulis di bawah ini, yang sesungguhnya bahwasanya doa ini manfaatnya baik pada kita sekalian. Jadi manfaat doa ini itu untuk kita semua gitu kan, untuk seluruh rakyat Indonesia, ya kan. Pada kita semua, pada kita sekalian pula, sebagaimana difahami akan maknanya. Maka dibaca doa ini di masjid sesudahnya sembahyang Jumat.
Masjid. di hari 31 Agustus 1923. Berarti 25 tahun dari dibacakannya doa ini dari pertama kalinya oleh Ayahnya itu ya. ayahnya. Nah, redaksinya sama dengan doa yang kemarin. Nah, di sini ada apa artinya itu ya, ada terjemahnya. Kemudian ditutup. Khutbah dan doa ini beralasan kepada buah pikirannya almarhum As-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya qaddasallahu ruhahu amin. Jadi begitu ya. Jelas ini bahwa ini adalah bukti keempat bahwasanya tadi seorang Habib Utsman bin Yahya itu ya memperbolehkan doa kepada Belanda agar Belanda itu kekal di Indonesia meskipun menjajah orang-orang Indonesia gitu kan, dan itu sangat luar biasa tentu. Itu tadi di masjid ya. Di masjid. Masjidnya itu yang bikin karuman gitu. Begini Gus ya. Habib Utsman itu kan seorang Habib. Ya. Jadi beliau itu dari Hadramaut gitu kan. Dari Hadramaut. Berarti kan ada kalangan beliau juga. Ya, Ada betul. kalangan Habaib, berarti apakah ada bukti gitu beliau itu kedekatannya dengan Habib yang lain lah gitu. Jadi jelas ya, karena beliau itu seorang ulama, Ya. ya kan, seorang ulama. Beliau itu memiliki banyak murid. Oh, ya. Kalau tidak salah nanti bisa dicek lagi. Ya. Bahwa salah satu muridnya itu adalah Habib Ali Kuitang. Oke, oke. Nah, dulu di majalah-majalah yang klasik gitu ya. Kalau sekarang mah sulit nyarinya ini datanya. Pernah suatu ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala itu ingin mengajak Habib Ali Kuitang untuk bergabung di NU sebagai ketua NU di Jakarta. Ya. Tapi karena Habib Ali Kuitang ini sangat berpegang teguh dengan perintah dari Habib Utsman bin Yahya, Ya. sehingga beliau itu ya rada nggak enak gimana gitu, maju mundur gitu, sehingga tidak bisa menyatakan sikap, Ya. ya kan? Yang pada akhirnya pada tahun 1930-an barulah Habib Ali Kuitang itu terdaftar sebagai warga Nahdlatul Ulama NU itu, sehingga ya dikenal. Ya karena memang seorang tokoh, seorang ulama, dan itu tidak perlu dipertanyakan. Betul. Beliau seorang ulama gitu, dan tentunya memiliki banyak murid gitu. Terus barangkali ada lagi yang dipertanyakan. Ada ini tuh apa penjajah bukan sih? Siapa? Beliau itu. Oh, pengkhianat atau penjajah sih? Ya kan dari keterangan-keterangan mulai dari video yang pertama, video yang kedua, dan video sekarang, ya otomatis bisa menyimpulkan sendiri dong apakah beliau itu adalah seorang gitu. atau bukan. Cuman nggak anehnya kan sampai bikin fatwa sampai segitunya gitu, kayak doa-doa gitu. Segitunya gitu kedekatannya gitu. Intim banget gitu. Betul, intim banget. Intim banget. Ya sekali lagi beliau itu kan ini Mufti Batavia yang diangkat oleh Belanda. Satu. Kemudian yang kedua, beliau itu adalah seorang penasehat honorer bagi pemerintah Belanda. Ya. Ya otomatis namanya sebagai seorang penasehat honorer bagi pemerintahan Belanda, otomatis dia akan melakukan segala sesuatu hal yang kembali kemaslahatannya kepada pemerintah Belanda. Iya. Itu. Wow. Ya. Wow. Wow, pokoknya ya. Baru ini maksudnya selama ini baru terkuak. Tapi kita masih heran ya, masih belum bisa mengerti kenapa peristiwa seperti ini gitu kan. Ya karena ya beliau seorang ulama tuh kan, seorang mufti lah gitu, bisa berfatwa mengerti tentang agama. Tapi kenapa ada di pihak penjajah gitu kan? Ya. Bagaimana apa Ya, mau diulas sekarang? Kayaknya udah terjawab oleh uraian-uraian di video-video sebelumnya. Oke, Nah, sehingga tidak perlu diulangi lagi gitu kan. baik, siap. Jadinya bisa nilai sendiri lah. Ya. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.